Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim ketika beliau dan Nabi Ismail meninggikan bangunan atau pondasi Baitullah. Perlu kita ketahui bersama bahwa Baitullah itu adalah rumah yang pertama dibangun oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya bangunan yang pertama kali dibangun adalah bangunan yang ada di kota Bakkah atau sekarang disebut dengan kota Makkah. Nah, pembangunan itu terjadi pada zaman Nabi Adam. Kemudian karena ada bencana termasuk air bah yang ada pada zaman Nabi Nuh, maka bangunan ini roboh. Kemudian malaikat Jibril menyimpan bangunan yang inti, yaitu Hajar Aswad. Nah, ketika Nabi Ibrahim kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk tinggal di kota Mekah, kan beliau aslinya kan Palestina, aslinya Palestina,
Kemudian bersama istri beliau Siti Hajar, beliau pindah ke kota Mekah. Nah, selama beliau pindah Mekah Palestina, itu Allah memberikan kendaraan dinas, yaitu buraq. Jadi buraq itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Meskipun riwayat ini ada yang mengatakan dhaif, tapi riwayat ini bisa kita jadikan satu referensi supaya kita masuk akal. Jenengan bagaimana bayangin Nabi Ibrahim punya 2 istri waktu itu. Nah, sebelum mempunyai istri ketiga dan keempat, nanti istri beliau ada 4, putranya ada 13. Nah, waktu beliau berada di kota Palestina hendak menengok istri dan anaknya, jadi kan bisa bayangkan bagaimana beliau bisa menjalani perjalanan 1500 km lebih dengan kondisi jalan yang belum ada. Nah, tapi riwayat tadi menjembatani. Jadi dalam ilmu tafsir itu Bapak Ibu sering ada riwayat Israiliyat menjembatani pemahaman kita, karena kita itu kadang tidak paham. Jadi tidak paham, kayak Nabi Nuh dengan anaknya Kan'an. Anak Nabi Nuh namanya namanya Kan'an. Istri Nabi Nuh di Quran hanya disebut Imra'atun Nuh, istri Nuh. Siapa namanya? Kita bisa ngambil itu dari kisah-kisah Israiliyat yang sudah dipahami oleh orang Yahudi pada masa lampau. Loh, kita kan nanti Yahudi, tidak boleh dengan Yahudi. Tidak juga. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita melihat kisah-kisah Israiliyat? Rasulullah mengatakan, kalau memang patut ambil, tapi memang kalau tidak masuk akal, ya tidak usah. Itu kisah Israiliyat, supaya kita itu tidak anti terhadap Israiliyat. Sebab akhir-akhir ini muncul satu narasi yang mengatakan Israiliyat itu tidak pantas. Kalau itu yang terjadi, kitab tafsir tidak guna semua Bapak Ibu. Kitab tafsir yang Israiliyatnya tidak ada, coba kitab mana? Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran yang saya pegang ini, Imam Qurtubi, itu Israiliyatnya banyak. Terus kemudian apa? Ibnu Katsir tidak banyak, tapi ada. At-Tabari, banyak. Tafsir apa lagi? Asy-Sya'rawi, ada. Dan masih banyak yang lain. Nah, jadi Rasulullah sendiri mengatakan ya tidak masalah untuk memperjelas satu situasi. Nah, kayak ini Quran hanya menyebutkan ingat ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Bapak Ibu, ini sekedar informasi tapi hanya untuk tambahan wawasan dan pengetahuan. Ka'bah yang ada pada hari ini itu luasannya sudah tidak sama dengan luasan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim pada cerita Al-Baqarah 127 ini. Lebih sempit Bapak Ibu, karena yang membangun dulu kan orang kafir. Pernah terjadi kerusakan pada zaman Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad belum jadi nabi, kira-kira usia 35-an. Kemudian orang kafir pada bangun. Ketika dibangun, ternyata waktu mau meletakkan Hajar Aswad mereka bertengkar. Lalu kemudian mereka berembuk, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Kemudian mereka, udahlah, ini tidak ada selesainya. Nanti siapapun yang masuk masjid pertama kali, biar dia yang memutuskan Hajar Aswad ini yang mau memasukkan siapa. Yang masuk Muhammad, waktu itu belum jadi nabi. Kalau ini kita percaya, pasti solusinya bagus. Kemudian Nabi Muhammad membawa sultannya, lalu ujung-ujungnya dibawa setiap kepala suku. Nah, kemudian Nabi Muhammad sendiri yang memasukkan Hajar Aswad.
tapi pola bangunannya sudah berubah, tidak seperti yang digambarkan di sini. Jadi yang sampai detik ini itu tidak sama dengan Al-Baqarah 127 ini. Bangunannya sudah beda, lebih kecil. Kalau sekarang jenengan lihat makom Ibrahim itu tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim waktu ini bangun Ka'bah ini. Lu sekarang kan jauh Bapak Ibu, jauh. Le ndokok ke piye? Lah wong adohe kaya ngono. Nggih. Apa nganggo ilmune Jet Li nganggo minggir ngene? Ora ngadeg. Kan enggak. Karena dulu lebih dekat dari yang ada hari ini. Pada saat Rasulullah menguasai kota Mekah, beliau diminta untuk memugal Ka'bah. Tapi Rasulullah mengatakan, sudah tidak apa-apa, sudah biarkan begini saja. Kemudian pada zaman Imam Malik, raja waktu itu juga pengen mengubah. Ini kembalikan kepada ukuran yang semula saja di mana? Imam Malik mengatakan, Nabi saja orang ngewai kok, mosok aku kon ngewai, moh. Akhirnya tidak diuwai sampai detik ini. Sehingga jangan kaget kalau di YouTube itu ada yang mengatakan Ka'bah sekarang itu tidak sah karena Ka'bahnya orang kafir. Ka'bah dulu tidak begitu. Ya kita tidak usah ekstrim begitulah. Galak nemen Nabi wela apa-apa kok. Masa awake dhewe mau mengatakan ini Ka'bah pondasinya salah. Bukan salah, diubah. Bahwa yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim memang beda dengan yang terjadi pada zaman ini. Nah, Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah atas perintah Allah. Ini yang disebut di sini. Bersama siapa beliau? Bersama Nabi Ismail. Bapak Ibu, salah satu keutamaan bagi setiap mukmin adalah membangun masjid. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan satu istana di surga. Sehingga Bapak Ibu, para sahabat itu yang 4 itu kayaknya punya masjid semua. Ali bin Abi Thalib yang notabene-nya miskin, beliau itu bangun masjid. Cuma kalau dulu masjidnya di pelataran rumah. Pelataran rumah dibikin masjid, pelataran rumah dibikin masjid, pelataran rumah dibikin masjid. Nah, waktu di Mekah itu ternyata Abu Bakar itu udah bikin masjid, Pak, di Mekah. Tapi masjidnya waktu itu memang khusus pribadi, jadi ramai karena ternyata Abu Bakar itu suka baca Quran, lalu ditonton para ibu-ibu dan anak-anak. Sesudah ditonton ibu-ibu dan anak-anak, akhirnya banyak ibu-ibu yang kecantol pengen masuk Islam. Lalu Abu Bakar didatangi, Abu Bakar, kesepakatan kita tidak begini. Anda boleh baca Quran, tapi jangan mempengaruhi ibu-ibu, jangan mempengaruhi anak-anak. Lah waktu itu memang ada yang pengen berniat jahat pada Abu Bakar, tapi ada yang menjamin. Nah, yang menjamin ini didatangi oleh orang-orang kafir. Ini piye iki sing mau jamin, kesepakatan kita tidak begitu, dan seterusnya. Jadi intinya Abu Bakar pun sudah bangun masjid. Kemudian di Madinah beliau juga bangun masjid. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya kesempatan, maka bangunlah sebuah masjid. Kalau tidak punya kesempatan, ikut merawat masjid. Nah, jadi kalau tidak punya kesempatan, bangun. Karena sekarang bisa jadi masjid udah banyak, kita kalau mau bangun malah enggak pas lah. Nah, maka yang udah ada aja, kita punya dana, kita kasih situ.
Jadi jangan bangun masjid kalau memang masjid itu jadi merobohkan masjid lain, jadi masalah, ya jangan. Artinya membangun masjid itu satu ibadah yang luar biasa. Nah, kalau kita kepeksa tidak mampu bangun masjid, maka jadilah takmir masjid. Loh, takmir masjid kan terbatas. Enggak, yang saya maksud adalah memakmurkan masjid, bukan struktur takmir. Bukan. Struktur takmir itu kan organisasi. Yang kita maksud adalah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, al-ayat. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid dialah orang yang beriman kepada Allah, atau dibalik, sesungguhnya hanya orang yang beriman yang memakmurkan masjid. Bahkan saya punya buku kecil tentang keutamaan memakmurkan masjid. Orang yang paling cepat masuk surga itu orang yang memakmurkan masjid. Tapi ada pembandingnya, ini yang tidak enak saya sampaikan. Yang paling jelek itu orang yang tukang menjaga kolam renang. Loh, kan tidak enak saya ngomongnya yang kedua ini. Pembandingnya itu loh tidak enak. Di buku yang saya baca itu. Loh, kok paling apik wong sing memakmurkan masjid, kok ono tambahane sing paling elek wong sing jaga kolam renang. Nah, ini bisnis kolam renang jadi kacau kalau begini. Dulu namanya hammam zaman dulu. Tapi ini yang kedua ini aja dibantal-bantal kayak engko nek ono wong sing duwe kolam renang, duwe water park dan sebagainya kan jadi kacau ini. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah uniknya ya. Uniknya itu ada, saya punya kitabnya yang membahas tentang itu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak seperti Nabi Ibrahim yang bangun pondasi Ka'bah, kita tidak mampu untuk membangun masjid karena dana kita terbatas atau kesempatan tidak ada, maka yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Saya pernah ditanya, Pak, ketika ada orang bersaksi, orang mati di Jawa itu kan ada kebiasaan, niki jenazah saya nopo saya. Saya itu bingung, ini jelek apa bagus? Kalau saya katakan jelek kok ada bagusnya, kalau katakan bagus kok ada jeleknya. Mau bilang apa adanya jelek, pinggirnya ada anaknya, saya tidak enak. Saya harus jawab apa ini Ustadz? Saya ditanya begitu. Kalau tidak tahu tidak usah dijawab. Loh, terus gimana? Nanti kalau sekampung tidak jawab semua kan tidak enak kita. Nah, yang perlu jenengan jawab satu, kalau ada orang yang kulino ning masjid, dia memakmurkan masjid, maka udah katakan sae nopo sae, sae. Nek ditakoni, lha ngopo? Wonge kulino ning masjid. Dalilnya apa? Tadi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Maka Bapak Ibu, monggo kula jenengan tiru Nabi Ibrahim. Bangun Ka'bah tidak bisa, bangun masjid tidak mampu, makmurkan masjid. Kalau tidak bisa memakmurkan masjid juga, nah ini yang terakhir, jadilah muadzin masjid atau tukang nyapu masjid. Tukang nyapu masjid niku Bapak Ibu, pahalanya gede. Itu sudah ada bagian kebersihan. Wah, itu kan struktur. Jenengan tidak usah bicara struktur. Masjid wae pesing, saya kotor, bersihkan. Ya kita jadi relawan saja. Ada cerita Bapak Ibu. Ini cerita di Sahih Bukhari, ini Sahih. Suatu saat Nabi itu datang ke suatu tempat, terus kemudian nanya, loh ini malbote ini ngendi, sing tukang resik-resik teng pundi? Dijawab, orangnya meninggal ya Rasulullah. Lho lah kok aku lagi kandani? Lah wong boten penting kok ngandani jenengan? Karena statusnya tukang resik-resik, jadi dianggap kurang penting. Apa jawaban Rasulullah? Loh kok ngono toh? Ya udah, tolong tunjukkan saya di mana kuburnya. Lalu Rasulullah ditunjukkan di mana kuburnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah sholat padahal orangnya sudah dikubur.
Ini kan aneh. Rasulullah menyampaikan SOP orang mati. 1, dimandikan. 2, dikafani. 3, disolati. 4, dikubur. 5, disolati lagi. Kan tidak ada. Ini Rasulullah sudah dikubur ya. Jenazahnya sudah dikubur, sama Rasulullah langsung disolati. Itulah yang kemudian menjadi syariat 2 bagi kita. Yang pertama, adanya sholat gaib. Orangnya udah dikubur, bolehkah kita sholat? Boleh. Dasarnya tadi hadis Sahih Bukhari cerita tentang salah seorang tukang bersih-bersih masjid yang meninggal, Rasulullah tidak sempat nyolati. Dibelan-belani nyolati kanjeng Nabi. Padahal Nabi itu gampang-gampang angel loh Bapak Ibu. Untuk nyolati orang yang meninggal itu tidak mudah. Jangan dikira semua sahabat disolati, enggak. Orang yang punya utang tidak disolati. 3 kali Nabi nanya. Ini wong sugih mboten? Sugih kanjeng Nabi. Dia utang pula, gadah. Duitnya ampung pula gawe utang, selesai. Ya tak solati. Besok lagi ditanya, ini siapa? Miskin ya Rasul. Punya utang enggak? Enggak ya Rasul. Solati. Besok lagi ditanya, yang lain lagi. Ini orang punya utang? Punya. Selesai enggak utangnya dengan hartanya? Tidak. Pulang Nabi. Loh, tidak mudah untuk disolati Nabi. Ini orang didatangi, sudah dikubur, Nabi menyolati. Ini keutamaan luar biasa. Keutamaan luar biasa. Dan pekerjaannya adalah tukang bersih-bersih masjid. Jadi kalau jenengan jangan sok-sokan nggih, dumeh sugih, dumeh sing bersih wis ana, apa meneh gaweane ngotori, walik ngono. Jangan suka ngotori masjid. Jadi kalau tidak bisa bangun ya bersihkan. Yang kedua Bapak Ibu, itu juga dalil mbok menawa ada teman-teman itu yang protes. Ustadz, ini orang baca Quran di kuburan emang ada dalilnya. Ustadz, ini ada orang baca Fatihah di kuburan emang ada dalilnya. Lah kuwi yo dalil toh Bapak Ibu. Itu Sahih Bukhari, silahkan dicek. Teng nomor pinten? Goleki dhewe. Enak men. Goleki dhewe. Tapi ada Ustadz, ada. Alhamdulillah saya tiap sore sekarang itu baca Sahih Bukhari. Setengah 6 sampai jam 6, nanti sore jam setengah 5 sampai jam 5 saya baca Sahih Bukhari tiap sore. Insya Allah secara kontinu. Kalau pas ngaji ya kita ganti waktunya. Saya udah baca bahwa Rasulullah sholat jenazah di kuburan. Sing jenenge sholat jenazah kuwi maca Fatihah. Kalau jelas baca Fatihah, berarti baca Fatihah tidak ada larangan dari Nabi. Ora usah protes ngene. Kuwi kan salat jenazah. Jenengan kalau macane tidak salat jenazah. Dalil itu harus dipahami mafhum dan mantuknya. Mafhum itu kepahamannya, mantuk itu tulisannya. Dipahami secara baik biar kita ngeh. Jangan hanya melihat teksnya saja. Itu namanya mantuk. Mantuk bisa dipakai, tapi mafhum juga bisa dipakai. Mbok menawa nggih. Kan banyak yang suka protes. Gimana ini Ustadz? Ya jenengan silahkan baca. Itu istidlalnya diambil dulu. Cara mengambil dalilnya silahkan dicek dulu. Dibedah dulu itu. Lalu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sholawat ada di situ. Ketika sholat jenazah. Oke, jadi ayat ini mengingatkan kepada kita intine kula jenengan melu-melu gawe masjid, melu-melu bangun masjid, melu-melu ngresiki masjid, melu-melu apa meneh. Nah, isih ana setunggal meneh. Ada 7 golongan yang nanti di akhirat akan dikasih naungan oleh Allah ketika tidak ada naungan. Yo gambarannya saat ini ruang tunggu yang ada di alam mahsyar itu kan panas banget. Nah jenengan dapat ruang tunggu VVIP kayak di bandara itu loh. Pokoknya enak lah. Ono wedane, ono nggon turune. Jadi 50.000 tahun itu enak.
Nah, jenengan boleh ambil salah satu kesempatan. Apa itu? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, kata Nabi. Nek ana wong sing atine cemantel ning masjid. Jadi ini urutannya banyak. Nabi Ibrahim membangun, kita tidak bisa bangun, esek-esek ya mungkin orang di kesempatan, atine gemantel ning masjid. Maksudnya pripun? Ada perhatian besar terhadap masjid. Ada keinginan kuat untuk membuat masjid ini jadi baik. Jadi pokoknya sing ngoten niku lah. Monggo, ini opsi pilihan bagi kita semua. Oke. Lanjut. Sesudah menjalankan sesuatu, termasuk meninggikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Nah, memang doa ini kan sering kita baca. Nanti kalau habis puasa kan doa wong Indonesia itu kan minal aidin wal faizin, selamat dari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Ngono kuwi ya ana sing muni bid'ah. Wah, no. Doa niki taqabbalallahu minna wa minkum. Betul. Doanya itu bukan hanya habis lebaran Bapak Ibu, habis sholat ya sama. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal. Allahumma taqabbal dan seterusnya. Nah, kalau doa tarawih yang umum di Indonesia, doa tarawih itu ya padha niki Pak, anu niki. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrona dan seterusnya. Itu pakai taqabbal. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita habis melakukan satu ibadah, memang dianjurkan untuk doa kepada Allah agar supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, supaya diterima sekarang Bapak Ibu, ini kan doa itu kan semacam oli untuk memperkuat dan mempermudah jalan. Tapi dane opo? Nah, supaya diterima itu Bapak Ibu, jenengan harus memenuhi beberapa persyaratan. Ibadah apapun nggih, ibadah apapun. Yang pertama harus mengikuti kaidah fikih. Mbok menawa zaman sakniki niku, saya ketemu di YouTube itu banyak sekali yang ngajari ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, sehingga ada kesan menyepelekan aturan. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, supaya ibadah itu diterima, jenengan harus mengikuti aturannya. Sholat mengikuti aturan, puasa mengikuti aturan. Jadi tidak bisa kemudian kita mau diterima ibadahnya kalau tidak mengikuti aturan fikih. Kalau ada orang yang mengatakan ilmu itu dibagi tiga, syariat, thariqah, hakikoh, lalu hakikoh itu yang tertinggi, saya tambahi hakikoh yang tertinggi adalah syariat. Loh, kok mubeng? Ya iya, hakikat tertinggi adalah syariat. Coba lihat, ulama-ulama besar itu ahli syariat semua, ahli syariat. Imam Syafi'i pernah mengatakan, seandainya ulama itu bukan wali, maka tidak ada wali di muka bumi ini. Masa wali bodoh? Hanya kesolehannya yang membuat dia jadi wali nanti dulu. Nah, termasuk puasa niki nggih. Monggo puasa ini jenengan betul-betul ikuti aturannya. Niatnya sebelum subuh. Jangan niat puasa sesudah subuh. Tidak diterima Bapak Ibu. Tidak diterima. Tapi niat saya ikhlas. Ikhlas itu belakang. Yang pertama ikuti aturan. Loh, itu Ustaz, di YouTube saya nonton, katanya kalau adzan subuh masih makan disuruh neruskan, jangan diikuti. Oh, akaluan. Ada kok. Katanya ada hadisnya, siapa yang mendengar adzan dan dia masih makan, maka lanjutkan.
itu hadis ada dua kemungkinan. Satu itu adanya Bilal, yaitu adzan ketika 1 jam sebelum subuh, atau itu ada duha Pak, tapi tidak waktu puasa. Oke, kemungkinannya dua. Ya bener, jenengan baru dahar di warung warteg sana di pinggir warung Padang, di Al-Muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah ditinggal, terusin makannya. Tapi duhur di waktu bukan puasa. Nek waktu puasa ya tidak boleh, enak tidak boleh. Nah, jadi ini aturan Bapak Ibu, ini aturan. Jadi kalau aturan tidak boleh dilanggar. Begitu Anda melanggar, seikhlas apapun Anda tidak diterima. Boten diterima, ditolak sama Allah. Wong tidak memenuhi syarat. Terus siang hari makan, ya tetap kan diterima Bapak Ibu. Nggak usah kakean alasan. Nggak usah kakean alasan. Makan, minum, tidak boleh. Apalagi kalau jenengan belajar fikih puasa menurut mazhab Syafi'i, ketat banget Bapak Ibu. Bahkan mandi, ini fikih Syafi'i loh, kalau nyelam jelas batal menurut mazhab Syafi'i. Mandi loh Bapak Ibu. Jenengan nekat mandi atau masuk nuwun sewu niki bablas ning ndi. Sedekah nganggo duit haram, jangan ya Allah terimalah, tolak sama Allah itu. Oke, nuwun sewu niki. Ah, ini mumpung puasa saya punya duit 100.000 tak bismillah niatin sedekah, langsung coret sama Allah itu. Gusti Allah ra kanggo sing kaya ngono kuwi. Lu saya ikhlas tapi saya hati ra iso. Galak betul nih ngaji nih, kegalak betul. Betul nih Bapak Ibu, yang memang harusnya begitu. Jadi taqabbal minna, yang namanya ya Allah terimalah dari kami, itu proses, dan itu proses di bab kesimpulan Bapak Ibu, bukan di awal. Taqabbal minna itu di kesimpulan, ikhlas itu di belakang. Yang pertama itu adalah du'in, lakukan, amal, ikuti aturan. Oke. Ini selesai ya, jam 1. Oke, sampun. Jadi Bapak Ibu, kita semua mengikuti Nabi Ibrahim, doalah kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah saya. Sesudah bekerja, lakukan sesuatu dulu, baru doa minta diterima. Perbaiki perbuatan, baru doa minta diterima oleh Allah. Oke, mekaten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo kita akhiri dengan doa. Ada tanya jawab enggak? Enggak ada ya? Enggak ada nantinya. Oke. Ya, terima kasih. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana wa witrana wa qira'atana al-Qur'an wa tammim tafsirana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.